Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dimanapun kalian berada masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti anda lihat di belakang saya ini adalah rombong sayur saya. Wow. Dimana setiap hari saya selalu berjualan menggunakan rombong sayur ini. Jadi kali ini saya akan memberikan beberapa hal yang mungkin penting. 4 hal yang akan saya jelaskan yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman terjun ke dunia sayur keliling ini ya. Jadi ini mungkin bisa bermanfaat bagi kalian yang para pemula yang ingin mencoba berjualan sayur keliling. Oke guys, tapi sebelum dimulai yang baru gabung di channel Sayur Bakah, yang belum subscribe, coba ditekan dulu subscribe dan tekan lonceng ya, agar saya selalu bersemangat membuat video-video edukasi tentang sayur, tentang jualan sayur ini ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan berterima kasih ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke guys, jadi saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang penting, yang mungkin penting ya, yang harus disiapkan, yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman itu terjun ke dunia sayur keliling. Yang pertama adalah perencanaan ataupun juga riset ya. Jadi kita sebelum terjun ke dunia sayur keliling ini, kita itu perlu perencanaan yang matang tentunya, dan juga riset tentang target penjualan kita atau target pasar kita, dan juga jenis sayuran yang kita akan jual, dan juga harga-harga sayuran yang kita akan beli gitu kan di pasar. Tentunya itu harus dipertimbangkan ya. Jadi yang pertama, kita harus kenali target pasar kita ya, baik itu ibu rumah tangga, tentunya banyak ya. Jadi yang saya temukan di lapangan ternyata banyak ya target pasar yang akan kita temui dan juga akan kita jumpai ya di lapangan. Banyak misalkan ibu-ibu rumah tangga tentunya, dan juga warung-warung kecil itu juga bisa ya teman-teman. Jadi banyak sekali target-target pasar kita di lapangan yang dapat kita hampiri ya di saat kita berjualan sayur keliling. Tentunya teman-teman juga harus sebelum terjun harus survei dulu ya, survei lokasi kemana kita akan jalur kita akan berjualan. Tentunya kita harus menemukan di mana saja tempat yang berpotensi untuk kita berjualan ya teman-teman. Terus survei yang kedua adalah survei harga ya teman-teman. Jadi kita harus tahu harga atau cari tahu harga sayuran di pasaran. Dan juga kita harus meriset harga jual ya, dimana kita harus tahu harga jual sayuran yang biasa orang-orang beli di tempat itu, atau yang biasa tukang-tukang sayur atau warung-warung kecil jual di tempat itu ya guys. Jadi kita harus tahu harga pasaran sayuran di tempat yang kita akan berjualan itu. Dan juga kita harus bandingkan kualitas dan harga untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Tentunya kita juga harus menentukan jenis sayuran ya. Pilih sayuran yang banyak dicari dan tahan lama untuk mengurangi resiko kerugian dan sesuai dengan target pasar kita. Jadi sebisa mungkin kita harus variasikan jenis sayuran agar menarik dan lebih banyak pembeli tentunya. Dan perencanaan yang lebih penting, kita harus menghitung modal awal ya. Rinci semua biaya yang mungkin timbul, seperti pembelian gerobak atau kendaraan, ataupun timbangan sayuran, atau kemasan maupun bensin dan lainnya ya. Jadi kita harus mempersiapkan semua itu ya guys. Jadi kita juga harus membuat perencanaan keuangan yang sederhana ya guys. Tentukan harga jual yang menguntungkan, target penjualan harian, mingguan, dan perkiraan keuntungan juga kita harus membuat perencanaan itu ya guys.
Nah, kalau yang pertama adalah perencanaan dan riset, maka yang kedua yang harus dipersiapkan adalah perlengkapan bahan ya teman-teman. Perlengkapan berjualan seperti gerobak ataupun kendaraan, pilih yang sesuai dengan moda ya. Kalau kita tidak punya motor, kita bisa menggunakan gerobak dorong ya teman-teman. Sesuai kemampuan kita saja, pastikan kondisinya itu yang penting baik dan layak untuk membawa barang dagangan ya. Jadi walaupun kita tidak punya motor, kita juga bisa menggunakan gerobak dorong ya teman-teman, ataupun kita juga bisa menggunakan sepeda biasa. Nah, karena kita sedang merintis berjualan dari nol ya teman-teman, karena kadang-kadang banyak modal-modal lain atau bahan-bahan lain yang harus kita persiapkan juga. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga ya teman-teman. Selain perencanaan dan penelitian dan juga perlengkapan, maka langkah yang ketiga adalah persiapan diri dan modal ya. Tentunya persiapan diri ini kita harus punya mental dan nekat yang benar-benar kuat ya. Jika kita tidak punya mental, maka kita harus punya nekat juga. Dan juga modal ya. Modal tentunya kita harus benar-benar punya modal yang maksimal ya teman-teman. Setidaknya kita harus punya modal 2 kali lipat dari modal awal kita belanja ke pasar ya. Karena kenapa demikian? Kita ini sebagai perintis dan juga sebagai penjual pemula, maka tentunya kita belum punya pelanggan yang tetap. Dan untuk mengantisipasi barang-barang yang mudah basi ya, karena itu juga kita harus mengganti lagi dengan barang-barang yang baru. Maka dari itu punya modal minimal 2 kali lipat itu cukup penting ya teman-teman. Maka kita harus persiapkan juga modal itu. Maka dari itu, selain mental dan nekat, maka modal juga harus kuat ya teman-teman, agar kita bisa bertahan minimal 1 sampai 2 minggu. Karena saat kita mencari pelanggan tetap itu butuh proses. Kadang-kadang kita tidak mengambil dari untung kita karena untuk menarik perhatian dari pelanggan itu ya teman-teman. Nah, lanjut ke langkah yang keempat ya teman-teman. Langkah yang keempat adalah strategi berjualan. Di antaranya adalah rute ya, maka kita harus tentukan rute yang strategis untuk kita berjualan. Sebisa mungkin rute yang kita lalui itu rute yang sama setiap hari. Selain itu, waktu juga harus di waktu yang sama. Hal itu dilakukan untuk mempermudah si pembeli untuk mengingat dan mengenali motor kita atau gerobak kita. Karena kadang-kadang si pembeli akan terbiasa dengan waktu-waktu tertentu, di mana di waktu itu kita selalu melewati tempat-tempat mereka dan mereka akan menunggu di waktu yang sama seperti itu. Selain itu, kita juga harus mempunyai penawaran yang menarik ya. Di antaranya kita harus punya strategi SKSD terhadap pembeli. Kita harus menjalin hubungan yang baik ya, berbicara yang sopan dan juga tidak pelit. Maka agar terjalin hubungan yang baik ya, sok kenal sok dekat itu sangat penting sekali untuk mempermudah, untuk mengingat dan juga memperkenalkan diri kita terhadap konsumen. Setiap penjual biasanya punya ciri khas masing-masing, maka dari itu kita harus membuat ciri khas diri kita untuk mempermudah si konsumen mengingat diri kita ya teman-teman. Kita juga harus mempunyai pelayanan yang baik, bersikap sabar dan responsif terhadap permintaan konsumen ya teman-teman. Sebisa mungkin apa yang mereka tanyakan dan mereka minta, kalau jika hari ini tidak ada, maka besoknya kita harus persiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh para konsumen. Oke teman-teman, mungkin begitu saja ya yang saya jelaskan ya. Tentunya saya tidak maksud menggurui teman-teman ya, itu hanya sekedar pengalaman saya sebelum saya terjun ke dunia sayur keliling. Oke teman-teman, sekali lagi yang belum subscribe silahkan subscribe untuk membantu channel kami, dan juga silahkan berkomentar ya untuk berbagi ilmu apabila ada salah-salah kata apa-apa ataupun salah penjelasan yang saya sampaikan. Tolong dikoreksi ya teman-teman, karena saya juga masih belajar. Oke teman-teman, terima kasih yang telah subscribe dan juga like dan komen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita